Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 9 dengan tema pembahasan perilaku kelompok dan juga kemampuan interpersonal. Di sini saya Rida Melawati selaku moderator dari berlangsungnya acara forum group discussion ini. Kemudian tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rahman Agus Cetika STMM selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi dan juga kepada rekan-rekan semua yang sudah turut berpartisipasi dalam forum group discussion ini. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktunya, mari kita langsung masuk saja ke dalam forum group discussion-nya, di mana di sini kita akan membahas beberapa pertanyaan. Di sini ada 4 pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh rekan-rekan saya. Nah, mungkin kita langsung masuk saja ya ke dalam proses tanya dan juga proses penjawabannya, di mana di sini ada pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai materi aspek-aspek kemampuan interpersonal. Salah satunya ada aspek kemampuan bersifat asertif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bersifat asertif itu? Dan berikan contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin untuk pertanyaan nomor 1 ini akan dijawab oleh rekan saya Andini. Silakan kepada Andini. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ira Rahmawati Wahyudin dari kelompok 6 mengenai apa yang dimaksud dengan sifat asertif dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, asertif itu adalah sikap mampu berkomunikasi dengan jujur dan tegas, namun tetap menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Sikap ini sangat penting untuk dimiliki banyak orang. Namun, sikap ini tidaklah muncul dengan sendirinya, melainkan harus dibentuk dengan proses pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Sikap asertif sangat berguna dalam banyak aspek kehidupan, mulai dari mempertahankan hak, menyelesaikan konflik antara rekan kerja, sahabat, atau pasangan, hingga mengembangkan kesan yang baik terhadap diri sendiri. Nah, salah satu contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah misal tugas Ira ini sedang menumpuk, tetapi ada rekan seniornya yang meminta tolong untuk mengerjakan suatu tugas tambahan. Padahal tugas itu sebenarnya bukan tanggung jawab Ira. Sikap asertifnya adalah jika Ira menolak permintaan tolong itu dengan sopan dan tenang, Ira juga akan menyatakan dengan jujur bahwa ia tidak bisa membantu karena dirinya juga sedang banyak tugas. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya itu ada pertanyaan kedua yang dimana ini membahas mengenai apa saja sih teori-teori dalam pembentukan kelompok. Sebutkan dan juga jelaskan. Nah, mungkin di sini rekan saya Asep Hidayat akan menjawab pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang sudah dibicarakan ya. Kepada saudara Ahid, Asep Hidayat, silakan. Saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Apa saja teori-teori dalam pembentukan kelompok? Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya adalah teori-teori pembentukan kelompok, yaitu yang pertama teori kedekatan atau propinquity theory, yaitu teori ini didasarkan pada kedekatan seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan oleh karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya. Yang kedua ada teori interaksi, yaitu teori yang didasarkan pada interaksi-interaksi dan sentimen-sentimen perasaan emosi. Ada 3 dimensi penjelasan teori interaksi ini. Yang pertama yaitu semakin banyak aktivitas seseorang yang dilakukan bersama orang lain, semakin beraneka beraksinya, yang pada akhirnya membangun sentimen-sentimen yang semakin kuat di antara mereka. Adapun yang kedua yaitu semakin banyak interaksi di antara orang-orang, maka semakin banyak kemungkinan aktivitas dan sentimen yang ditularkan atau di-sharing kepada orang lain. Dan yang terakhir yaitu semakin banyak aktivitas dan sentimen yang ditularkan dan semakin sentimen seorang dipelajari orang lain, maka semakin banyak kemungkinan ditularkan aktivitas dan interaksinya.
Yang ketiga itu ada teori keseimbangan, yaitu seorang tertarik kepada yang lain untuk membentuk kelompok karena berdasarkan pada kesamaan sikap dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu sama lain. Oke, baik. Kita lanjut lagi kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu yang ketiga ada pertanyaan yaitu pada kelompok dilihat dari segi apa saja sih untuk melihat kelompok itu? Nah, dari pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan saya Rizky Ramadan. Kepada Rizky Ramadan, saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Saya di sini akan mencoba menjawab pertanyaan tentang kelompok dilihat dari segi apa saja. Nah, di sini ada beberapa bagiannya. Yang pertama yaitu segi persepsi. Anggota harus mengetahui hubungan mereka dengan yang lain. Kelompok kecil didefinisikan sebagai sejumlah orang yang melakukan interaksi dengan yang lain dalam suatu pertemuan tatap muka atau dalam serangkaian pertemuan semacam itu. Dalam pertemuan itu, tiap-tiap anggota menerima sesuatu kesan atau persepsi mengenai orang lain yang sangat berbeda, sehingga ia dapat segera atau kemudian memberikan reaksi kepada setiap orang yang lain sebagai individu. Walaupun kesan itu hanya berupa ingatan bahwa anggota yang lain itu ada. Nah, yang kedua, organisasi. Ciri penting dari kelompok seperti peran dan norma. Kelompok merupakan suatu sistem yang terorganisasi yang terdiri dari dua orang, bahkan lebih, yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga sistem tersebut melakukan fungsi tertentu, mempunyai serangkaian peran hubungan antara para anggotanya, dan mempunyai serangkaian norma yang mengatur fungsi kelompok dan tiap-tiap anggota. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu motivasi. Motivasi merupakan suatu kumpulan individu yang eksistensinya adalah sebagai kumpulan sangat bermanfaat bagi para individu tersebut. Mungkin segitu jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Nah, mungkin ini ada pertanyaan yang terakhir, di mana pertanyaannya itu adalah setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda. Lalu, bagaimana kepribadian yang seharusnya kita punya dalam menunjukkan kemampuan interpersonal skill yang baik gitu. Jadi, seperti apa sih seharusnya kita mempunyai kemampuan interpersonal skill yang baik itu seperti apa gitu. Silakan kepada saudara Iwandi Silaban dan juga Airmansah untuk bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaannya. Silakan. Untuk mengasah kemampuan interpersonal skill, kita bisa membiasakan diri melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, senyum yang tulus. Setiap orang akan saling terhubung dan menyedot energi orang lain di sekitarnya. Senyuman yang tulus yang merupakan upaya untuk menebarkan energi positif ke sekitar kita. Senyuman yang tulus adalah pada saat hati, pikiran, tatapan mata, dan gerak bibir seirama. Lakukan yang terbaik dengan senyuman, gerakan bibir seirama. Lakukan yang terbaik dengan senyuman tulus agar menjadi orang yang bersahabat dengan rekan kerja, lingkungan masyarakat, dan siapapun. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik. Setiap orang ingin didengar, tetapi seringkali tidak menyediakan dirinya untuk mendengar. Tunjukkan respon positif dengan ekspresi wajah yang antusias terhadap pembicaraan orang lain pada saat mendengarkannya bicara. Dengan mendengar, kamu bisa mendapat informasi lebih banyak, mengenal lebih banyak karakter, dan mendapat respek lebih tinggi karena ketersediaan untuk mendengarkan. Nomor 3,
Biasakan untuk mengapresiasi, memuji seseorang atas prestasi dalam hidupnya, mengucapkan terima kasih, menyemangati dengan kata-kata yang baik adalah bagian dari bentuk mengapresiasi seseorang. Pada saat orang lain mengetahui bahwa dirinya dihargai, maka ia akan berusaha memberikan yang terbaik. Bagian 4, memberi perhatian. Setiap orang akan merasa sangat bahagia jika diberi perhatian atas momen penting dalam hidupnya, baik peristiwa suka maupun duka, dengan menunjukkan simpati pada saat bahagia dan empati pada saat sulit. Poin nomor 5, berkomunikasi dengan jelas. Komunikasi efektif adalah pada saat apa yang star people katakan dipahami oleh lawan bicara. Menurut Albert Einstein, if you can explain it to a 6-year-old, you don't understand it yourself. Secara ekstrim, jika bahasa yang digunakan untuk menjelaskan tidak bisa dipahami oleh anak berusia 6 tahun, maka artinya kamu sendiri tidak memahami apa yang dijelaskan. Kemampuan verbal seorang dalam berkomunikasi menunjukkan tingkat kecerdasan dan kedewasaan. Untuk itu, sebagai komunikator yang baik harus pandai memilih kata dan cara menyampaikan agar dapat dipahami jelas oleh orang lain. Poin ke-6, tunjukkan sikap humoris. Dengan menunjukkan sikap humoris, kamu telah meruntuhkan sekat komunikasi dengan orang lain. Jangan takut untuk menjadi lucu jika bisa mencairkan suasana. Gunakan rasa humor untuk membangun komunikasi efektif dan sehat dengan siapapun. Yang poin ke-7, melihat dari jendela lain. Maksudnya pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain, biasakan untuk melihat sebuah permasalahan dari jendela yang berbeda. Namun demikian, jangan lupa untuk menempatkan diri pada posisi rekan bicara kamu dengan berempati atas permasalahan orang lain. Kamu bisa dengan lebih mudah mendapatkan kepercayaan untuk mengirim pembicaraan dan memecahkan masalah melalui sudut pandang yang berbeda. Poin ke-8, jadilah mediator yang adil. Untuk bisa diterima oleh siapapun, jangan pernah memposisikan diri sebagai sumber konflik. Sebaiknya jadilah mediator untuk menangani konflik-konflik yang muncul ke permukaan. Dengan menjadi mediator yang adil akan menimbulkan iklim kebersamaan dan kekeluargaan yang lebih sehat dalam lingkungan kerja dan organisasi. Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Baik, mungkin proses forum group discussion dari kelompok 9 saya akhiri. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan kata maupun kesalahan dari apa yang kami share di sini. Semoga sedikit ilmu yang bisa kami share di sini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.